warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, selamat datang di Orkes Jogotongo Podcast. Perkenalkan, saya Nadia dan rekan saya Eka. Nah, episode kali ini kita ditemani oleh Abizar selaku Duta Pelajar Anti Korupsi 2023. Tepuk tangan dong semuanya. Perkenalkan, saya Muhammad Abizar Upatan dari kelas 11 di SMA Negeri Jogotongo. Hadir di podcast kali ini sebagai guest star Duta Pelajar Anti Korupsi Kabupaten Barat. Ini tuh. Nah, Abizar, ngomong-ngomong tentang Duta Pelajar Anti Korupsi, bisa dijelaskan nggak apa sih Duta Anti Korupsi itu? Ya, Duta Pelajar Anti Korupsi ini sebenarnya program dari pemerintah untuk menginjeksi nilai-nilai integritas kepada kalangan pelajar di Indonesia lewat salah satu pion-pion mereka, yakni Duta Pelajar. Aku dengan kamu ini mengenai Duta Anti Korupsi langsung. Pertama kali saya pikir, untuk pertama kali aku pikir itu kayak gimana mengajari politik pada anak-anak dulu, agar gimana kita menjadi politikus sebersih mungkin. Ternyata 180 derajat berbeda. Jadi di sana tuh di Duta Pelajar Anti Korupsi itu kita diberitahu mengenai nilai integritas, ya, jelas kan, menjauhi korupsi untuk kita sebagai teman-teman yang lain. Awal mula kamu itu Duta Anti Korupsi itu gimana? Nah, Bisa dijelaskan? ini sebenarnya agak ini awalnya itu waktu kita kan sudah kurikulum merdeka, Ya. di mana pasti ada P5. Waktu itu kelas 10 di SMA Negeri Jogotongo mengadakan pameran untuk dari suku-suku yang ada di Indonesia. Kebetulan waktu kelas 10 mengerjakan proyek, di mana aku di depan kelas, entah lupa mengerjakan apa itu, tiba-tiba dipanggil sama Pak Edi, dulu kayak, nah, disuruh untuk menemui Bu Afifa di perpustakaan. Awalnya aku pikir perasaan tugas biologi itu semua udah, eh, jadi pikir aja kalau nggak ada apa-apa pasti lancar aja. Ternyata waktu di perpus di sana itu sosialisasi mengenai Duta Pelajar Anti Korupsi. Jadi dipanggil Pak Junaid ini untuk menghadap Bu Afifa juga. Ya, betul. Nah, di sana itu yang dipanggil ada dari kelas 11, ada dari kelas 10 juga. Yang dari kelas 10 itu aku sama siswa kelas 10-6 ada, makanya juga. Nah, waktu itu kita awal langsung disuruh baca juknis, mengenai pemilihan kepala daerah di Jawa Timur. Waktu baca itu ternyata syarat untuk menjadi duta pelajar korupsi itu wajib siswa kelas 10. Nah, jadi kelas 11-nya terpaksa out. Berarti tinggal dua jadi. Ya, tinggal 2. Berapa? Awalnya kalau nggak salah 4. Nah, Iya, betul, dari kelas 9. Sama ada juga sih sebenarnya yang ditemukan, tapi untuk yang untuk saya cermat kalau. ada nggak sih benefit yang kontrol yang mengikuti dugaan korupsi? Banyak. Yang paling penting itu wawasan mengenai nilai-nilai integritas yang wajib diterapkan pada diri pelajar, diri remaja di Indonesia. Itu ternyata sangat penting, di mana nilai integritas itu ya sebenarnya sikap dasar yang pastinya semua agama di Indonesia mengajarkan seperti itu, yakni jujur, lalu mandiri, tanggung jawab, berani, sederhana, peduli, adil, dan Terus berarti nggak benefit lain? ya di eh, mungkin di program ini itu siswa yang mengikuti itu menjadi lebih kritis, soalnya waktu Zoom waktu Zoom waktu Zoom waktu penyaris
untuk apa itu namanya? Lebih ke seleksi, nah seleksi seleksi awal sendiri, di mana banyak sekali peserta yang itu diberi eh, kesempatan untuk bertanya. Nah, waktu itu banyak sekali yang bertanya, akan tetapi yang diambil juga. Dari situ kita belajar bahwa ketika kita mendapatkan kesempatan, kita harus memaksimalkannya sebaik mungkin untuk mencapai tujuan. Bisa juga Islam kita Kita belajar. cara anti korupsi juga harusnya mana ini. Jadi awalnya itu seperti yang saya ceritakan tadi, setelah disuruh menuju Aruba, kita langsung registrasi, berusaha registrasi. Jadi kayak mengisi formulir. Setelah lolos seleksi implementasi, kita diajak untuk Zoom meeting, di mana kita diberi kapal ilmu mengenai dasar anti korupsi. Lalu setelah itu kita diberi penugasan. Nah, penugasan itu kalau nggak salah, menurut saya itu motivation letter, portofolio, sama esai mengenai nilai integritas yang telah kita lakukan. Nah, dari karya-karya tersebut dicarilah tiap-tiap daerah mana yang terbaik dibuat. Lalu itu awal. Nah, setelah hasil dari karya esai, karya tulis-tulis tadi, itu diambil 10 tiap daerah. Nah, jadi ada 5 laki-laki, 5 perempuan dari kita yang mengikuti seleksi literasi di tiap kelas ini seleksi karya itu kita diajak untuk belajar lebih dalam, lebih intens melalui website yang telah disediakan oleh KPK, yakni ACLC KPK, ya ACLC KPK. Nah, di situ kita membuat kapal, belajar dan mengerjakan tugas-tugas yang ada di sana. Nanti hasil terbaik dari tadi itu akan menjadi kita pelajar anti korupsi di daerahnya masing-masing. Ini masih pemilihan dari 10 itu diambil satu, diulang lagi satu perempuan. Setelah itu, setelah seleksi itu kan sudah dapat dari daerah. Lalu jaring lagi dikumpulkan ke Surabaya. Sekarang kita memasukilah puncak acaranya. Jadi bertemu dengan teman-teman dari Dari berbagai daerah gitu ya. yang lain juga. Di Surabaya itu kan Jawa Timur. Sejauh Timur. Itu aja. Iya, sejauh ini setahu saya di Kabupaten Cianjur itu masih Jawa. Berarti puncaknya itu di Surabaya. Iya, di Surabaya itu kita di sana itu mengikuti acara-acara yang telah disusun oleh panitia. Lalu di sana ada penilaian sehingga diambillah juara-juara dari seluruh duta pencarian korupsi terpilih. Di sana kita materi biasa, luar biasa. Materi anti korupsi, lalu diajak main games, lalu ya seleksinya sebenarnya cuma satu, mengerjakan tugas ya, tugas seperti kayak kuis, ya betul kuis. Berarti uang puncaknya kayak di Surabaya. Ya, teman-teman. Nah, setelah di Surabaya, kita diajak untuk mengunjungi gedung pusat edukasi anti korupsi di ya, betul. Kalau nggak salah, saya itu bertepatan waktu kelas meet kita di SMA Negeri Jakarta itu tanggal 14 sampai 17 Desember dari. Dispen untuk uang. Iya, betul. Kamu Jakarta, ngapain aja di sana? Di sana kita pastinya mengunjungi gedung pusat edukasi anti korupsi. Di sana kita lebih mematangkan lagi
ya materi-materi wawasan dan informasi mengenai korupsi. Di sana diajak juga untuk bertemu orang hebat yang bergelut di bidang korupsi bagian inflasi. Kalau di sana itu cuma materi aja atau ada liburan? Nah, Liburan-liburan gitu. ya di sana setelah kita mengunjungi pusat organisasi, kita waktu itu sore menjelang malam kita langsung istirahatkan di hotel. Di sana kita menginap, lalu besoknya kita anggap saja seperti rekreasi. Ya, kita diajak ke Papua, kita ke sana belajar mengenai sejarah Batavia atau DKP itu sendiri. Lalu setelah itu, setelah ke Kota Tua, kita diajak ke Siwono. Berapa hari ya tuh? Ya 3 hari, Jangan hari. 3 hari termasuk perjalanan. Jangan gitu. Apa ya? Saat korupsi ini kan dari berbagai daerah tuh. Iya betul. Pastinya terdapat teman-teman dari daerah kan juga. Iya betul. Ya di sana banyak sekali teman-teman dari berbagai daerah yang pastinya siswa paling hebat di sekolahnya, di daerahnya, sehingga terpilih dan menjadi perwakilan K untuk memilih. Terus impression kamu ke mereka gimana? Nah, awalnya itu waktu pertama kali awal aku ingin banget waktu kita check in untuk mencari teman sekamar di Surabaya itu diem-diem semua. Nanti gitu ya. Saya kan belum kenal ya. Nah, setelah itu waktu mulai acaranya di sana itu benar-benar beda. Jadi siswa yang awalnya kelihatan diam-diam menjadi kayak siswa aktif sekali. Waktu disuruh maju ada yang katakan langsung, lebih bertanya langsung jawab, dikasih kotak bertanya semuanya angkat tangan. Jadi di sana itu siswa paling ya betul, kritis, hebat-hebat semua. Pastinya dari potensi-potensi itu kamu pernah gak sih merasakan insecure pada teman-teman kamu? Wah, waktu insecure itu sebenarnya pasti karena kita dihadapkan oleh orang-orang hebat yang terkumpul dari seluruh Jawa Timur. Lalu waktu di Surabaya kemarin itu eh, sayangnya kena tanda tenggorokan, jadi kurang vokal dalam ya, ya. Jadi pasti langsung insecure banget. Ada cara mengatasi kamu mungkin gue insecure kamu enggak mungkin kan saya insecure terus Nah, waktu itu untuk menghilangkan rasa insecure itu aku mencoba untuk refleksi diri waktu di sesi istirahat di kamar itu kalau aku pasang terus pasti gak kayaknya. gimana juga Meskipun suara bisa keluar, aku maksa dengan kayaknya belum obat lah. Nah, setelah itu aku coba angkat tangan yang ada dikasih itulah satu bertanya. Aku coba katakan tapi sih berhubung semuanya juga angkat tangan dan waktunya enggak itu apa namanya? Iya, kurang-kurang bagus lah. Nah, jadi gimana ya? Ya begitulah kita terima saja lah ya. dari duta pelajaran kampus ini berapa? Kayak Kalau terbaru sebenarnya ya seperti yang saya minta di tiap daerah bahkan dikasihkan sehingga dari total ada 76. kan udah kamu udah pengalaman dan Soalnya awalnya itu juga waktu seleksi daftarnya juga 1.000 lebih, 1.000 lebih. Nah setelah itu di seleksi rekomendasi lalu dibilang dua dari semua dan gitu. beda banget nih. Misal sekolah kita nih mau ngirim 50 orang Ya sebenarnya bisa. bisa istilahnya itu yang kualitas yang panjang. Ada kasih dan pengalaman yang paling berkesan ya di sini. Oke, Ya pengalaman berkesan menurut saya itu gimana ketika kita diberi uang
kita mencoba untuk menyelesaikan dengan usaha full kita sendiri, itu rasanya lebih gimana ya, lebih puas, prima. Soalnya kita bisa menjadi seorang yang sukses, gimana ya, bukan orang yang sukses, tapi mampu mencapai tujuan dengan hasil karya sendiri, dengan kerja keras sendiri. Iya betul. Jadinya kita bisa mengeluarkan potensi-potensi kita yang dulunya mungkin terpendam. Iya betul. Mana kita yang kalau ada kelas tuh, contohnya misal ada yang suruh bertanya, pasti kan kelas senggol-senggolan Iya. kayak misal setelah mungkin itu pasti. Setelah mungkin itu jadi rasanya kalau diberi kesempatan di sia-siakan itu ya, ya betul. Kalau ada kesempatan kita Nah, terus setelah jadi dutaan sendiri, ada gak sih program atau target yang bisa kamu? nah untuk program atau target itu sebenarnya sudah masuk ke essay tadi portfolio maupun letter itu kita melakukan program atau program kerja yang akan kita lakukan setelah menjadi jika misi untuk menyebarkan nilai identitas pada pelajar di Jawa Timur. Nah, untuk proker yang sudah aku jalani sama kita mengisi acara itu nggak boleh ya ke SMA itu ya satu gitu juga bisa. Selanjutnya ada nggak planning untuk kamu seperti itu? Untuk kedepannya kan kita sudah masuk ke fase sama PPDB nih. Waktu PPDB kita akan ini tahu kalau imantasnya itu namanya sama. Nah, kedepannya mungkin akan mengisi materi orang yang bisa kamu semua sekolah dari Oke. Kenapa sih pelajar itu harus memiliki jiwa yang nah, ini penting banget, seperti tidak bisa dari ini. Karena perilaku aktivitas kita di dewasa, waktu dewasa itu sebenarnya cerminan dari kebiasaan kita waktu remaja. Jadi istilah waktu remaja kita semua, kalian semua untuk hal-hal positif sehingga kita kalau dewasa nanti menjadi pribadi yang positif yang gimana sejauh mungkin terhindar dari kalau kamu mengenai psikologi dari korupsi sebenarnya ini hal-hal sepele itu kita sama korupsi seperti meninggal dunia, seperti meninggal dunia. Nah, mencontoh itu kalau menjadi kebiasaan kita akan bergantung pada orang lain. punya diri. Sehingga kita akan malas untuk belajar dan selalu bergantung pada itu yang dimana tekniknya harus mengukur menuju ketika Indonesia dipimpin oleh remaja-remaja saat ini yang sudah menjadi dewasa itu bergantung pada orang lain dan memusnahkan harapan Indonesia yang makmur itu. Punya diri. Terus ada lagi solusi dan korupsi. Nah, penanggulangan Itulah pentingnya kita untuk menanamkan nilai integritas pada dua kita dan diri kita dengan dibantu oleh pemerintah dengan program kita belajar si Jawa Timur. pesan dari kamu buat teman-teman yang nonton. Kita adalah masa depan dan harapan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, marilah kita membangun masa depan bangsa Indonesia yang lebih baik dengan cara memberantas korupsi. Oke, terima kasih Abdizar sudah datang di Jogoroto Podcast. Sudah tidak apa ya? Sudah membagikan cerita kisah impian ya. Udah berapa itu? Udah berapa menit di sana? Cuma 6 menit. Udah terus. Oke deh. Oke. Gak kerasa ya kita udah di
penghujung acara. Terima kasih atas bincang-bincangnya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah teman-teman.